Oke, selamat siang semuanya. Apa Selamat kabar semuanya, siang. Pak? Ya, kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan Amin. dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan ya kita pada Amin. siang hari ini. Ya, oke, teman-teman, pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, Ibu Monica. Ya, Eyang Monica lah ya kita panggil ya, yang akan bersaksi Ya, buat ya. kemuliaan nama Tuhan ya. Teman-teman yang Amin. sedang menyaksikan pada siang hari ini di YouTube channel maupun yang sedang live di YouTube ini bisa di-share ke grup-grup rohani di Facebook atau di grup-grup WhatsApp dan media sosial lainnya supaya lebih banyak orang diberkati dan lebih banyak jiwa yang bisa dijangkau. Mari kita sambut dengan sukacita tamu kita pada siang hari ini. Eyang Monica dari Semarang, Jawa Tengah. Oke, Terima kasih, terima kasih. oke, oke Bu. Bentar lagi kita bisa berdoa dulu ya. Saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih pada siang hari ini kita berjumpa kembali di podcast testimoni siang hari ini untuk menyaksikan, mendengarkan kesaksian pribadi dari Eyang Monica. Terima kasih Tuhan atas anugerah, atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami untuk bisa berbagi dalam virtual Zoom ini. Dan ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi memang Tuhan sudah memberikan kesempatan agar hambamu Ibu Monica bisa menceritakan pengalamannya bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan izinkan Ibu Monica untuk menjadi narasumber bagi setiap kita untuk berbagi ya bagaimana uh, Ibu Monica mengalami Kristus dan biarlah saat ini kami bisa uh, mendengarkan ya supaya apa yang kami dengar bisa menjadi berkat bagi setiap kami dan bagi semua orang yang hadir di virtual Zoom siang hari ini dan juga bagi yang menyaksikan di uh, YouTube channel ini. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan Tuhan urapi kami dengan roh kudus-Mu, terutama dengan bersaksi kami pada siang hari ini. Biarlah segala perangkat yang kami pakai, mulai dari laptop, handphone, bahkan koneksi internet, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami buka program podcast testimoni pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Ya, Ya. amin. Sebelum kita tanya-tanya, ya banyak hal tentang kehidupan dan kesaksian dari Ibu uh, Monica ya. Uh, ya, saya kasih layar dulu ya, Ibu Monica biar ke depan semua bisa lihat semua. Oke, sudah dilihat semua. Situ ya, biarlah saat ini kita selalu diingatkan ya bahwa tujuan podcast YouTube channel ini adalah satu, memberkati banyak orang, menguatkan iman orang yang percaya, dan dua, menjangkau jiwa-jiwa baru sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28, 19 sampai 20, dan Kisah 1 ayat 8. Teman-teman, mari saya minta dengan kasih agar semua bisa on cam ya. Jika tidak berkeberatan, ya boleh on cam semua ya jika keadaan memungkinkan kalau memang di perjalanan ya nggak apa-apa agar kesannya ya Ibu Monica tidak bercerita kepada tembok ya pada layar kosong ya kita hargai jika ada yang bertanya ya bertanya lah buka mikrofon ya supaya Ibu Monica bisa memberkati lebih banyak orang yang diberkati melalui YouTube channel ini. Kita kembali dengan Ibu Monica. Inilah saatnya Ibu Monica kita akan mendengarkan kesaksian Ibu yang luar biasa. Ibu bisa perkenalkan dulu ya, secara singkat sedikit saja dan Ibu bisa memulai dari latar belakang dari awal ya. Alright, let's begin now. The floor is yours. Time start now. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Tunggu. Shalom semuanya, grup di Kompak Siang. Ya. Saya memperkenalkan nama saya asli dari orang tua saya, Sri Sudaryati. Kemudian ada nama Monica ini setelah proses mengenal Tuhan. Saya berasal dari keluarga yang benar-benar tidak mengenal Tuhan.
Islam pun tidak, Katolik, Kristen tidak. Jadi ketika orang tua saya eh, itu tidak tahu bagaimana ya keluarganya tidak diperkenalkan dengan Tuhan. Sehingga ketika banyak peristiwa, banyak masalah begitu ya tidak tahu mau berdoa sama siapa begitu. Sesuai dengan perjalanan waktu ketika saya mencapai sekolah kelas 3 SMP, adik saya sudah ada 6 orang, 7 orang. Nah, itu saya nomor 2. Jadi ada kakak saya yang sudah lari ke Jakarta. Pada waktu itu peristiwa G30S tahun 65 itu meletus, itu keluarga saya terdampak. Karena ayah saya itu adalah seorang seniman Jogja yang seringkali karyanya itu dipercaya oleh Presiden Soekarno waktu itu ya, Bung Karno, itu sehingga ayah saya itu dilibatkan bahwa ayah saya adalah pengikut Soekarno, sehingga ayah saya diambil begitu saja jadi hilang sampai sekarang, tidak tahu rimbanya. Sedangkan ibu saya waktu itu hamil adik saya yang nomor 10 itu juga diambil eh, oleh pemerintah, itu diamankan katanya, tetapi sampai berapa tahun ibu saya berada di Ya, penjara. bentar Bu, Adik saya bentar. Ibu kan belum mengenal Kristus, belum mengenal Tuhan ya, belum, istilahnya. Oke, belum, kalau belum ya mengenal Tuhan, Ibu berdoanya belum. kepada siapa, Bu? Coba Tidak cerita. ada yang disambati, Pak. Jadi tidak pernah Tidak berdoa. bisa mengeluh, Jadi tidak nggak pernah tahu berdoa. bagaimana. Nggak pernah Nggak berdoa ya. tahu. Ya, oleh sebab Bentar. itu, Tolong Kak, jawab ini. saya Jadi nggak pernah dua-duanya berdoa. ada di rumah. Itu Bentar ada Bu. seorang Bentar Bu. Jangan pendeta jangan punya. jangan ngomong lagi. Jawab kan teman-teman pasti heran, nggak percaya Tuhan, nggak percaya ini. Berarti Ibu nggak pernah berdoa dong. Nggak pernah. Oh, oke, Bukan boleh. nggak percaya, karena nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Oke, jadi nggak pernah Ya, berdoa. nggak pernah. Oke. Jadi Ya, nggak pernah berpikir kemudian saya diciptakan oleh saya siapa. sebagai, Kalau nggak ya, percaya Tuhan, kalau nggak percaya Tuhan, berarti ada nggak waktu itu kepikiran, loh kalau nggak percaya Tuhan berarti saya ini ada diciptakan oleh siapa? Nggak pernah berpikir itu. nggak, nggak tahu. Nggak tahu menahu bagaimana tentang Tuhan itu siapa. Nggak tahu sama sekali, Pak. Oke, Jadi kalau ini nggak tahu Tuhan, berarti nggak ada yang ditakutin dong. Kalau 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 saya tahu Tuhan, saya takut lah nanti Tuhan nanti marah, saya nanti masuk ke sini, masuk ke sini. Kalau misalnya masih kecil kan gitu. Masih kecil kan begitu. Wah, saya takut lah nanti kalau saya nakal-nakal atau saya jahat, nanti saya masuk neraka atau masuk apalah. Nah, waktu nggak, itu berpikir nggak gimana? tahu sama sekali. Mungkin waktu itu belum kepikiran tentang neraka atau surga, itu nggak tahu sama sekali, Pak. Oh, oke. Nggak ada yang cerita mengenai itu ya? Ya. Oke, lanjut. Lanjut, saya mau singkat aja karena waktunya nggak banyak. Kapan Ibu bisa mengenal Tuhan? Ya ini tadi ketika ayah ibu saya sudah tidak ada di rumah, ayah Hmm, saya hilang, ibu saya di penjara, saya berada di rumah yang paling besar. Kemudian ada tetangga yang notabene beliau adalah pendeta, pendeta dari oke. gereja Jawa. Pendeta inilah yang datang ke rumah menolong kami. Nduk, terus piye adik-adikmu? Nggih, kula mboten ngertos, saya nggak tahu saya harus bagaimana karena ya saya paling besar, tapi terus ditawarkan ngene, Nduk. Eh, adik-adikmu tak bawa ya ke panti asuhan Kristen. Oh, Panti oke. asuhan itu apa, Pak? Panti asuhan kuwi ya dinggo asrama. Adik-adikmu kok diparingi maem di sekolah ke. Ya Tuhan, terima kasih, disitulah panti asuhan Kristen waktu itu di Jogja. Itu Oke. adik-adik saya di sana, dan tapi saya masih tetap di rumah karena rumah rumah saya juga disegel sama pemerintah.
Oke. Dan saya setiap saat harus standby di situ eh, karena ada aparat yang setiap hari mengontrol rumah kami. Ya itu dari situlah kemudian saya dipesan, Dok, kowe engko nek wis lulus SMP, engko sekolah nggone sekolah anu sing ana pelajaran agama ya, kowe mlebu agama Kristen. Lah dari situlah saya baru tahu ada Tuhan Yesus itu di situ dan setiap minggu disuruh beribadah. Itu pun ya cuman beribadah karena belum tahu siapa Tuhan Yesus itu bagaimana Oke. itu enggak tahu sama sekali. Oke, oke. Jadi oke, Iya, waktu kecil belum pernah kenal Tuhan apa semua, nggak kenal ini, nggak kenal itu, nggak pernah berdoa. Nah, sekarang pertanyaan saya itu merasa aneh ini. Apakah om-om atau tante-tante nggak ada yang ngajarin? Kamu bicara berdoa loh kalau apa-apa. Nggak ada yang ngajarin. Mungkin om atau tante atau tetangga lah. Kan hidup kita bertetangga. tetangga nggak ada yang ke gereja sama sekali dan Ya paling nggak ke masjid kita kan terlambat. ada. Kan Heeh. ke masjid kan ada. Apa nggak ngajarin? Jauh, jauh Hah? sekali di kampung nggak ada sama sekali waktu itu. Wah, Ya, ini aneh ini. Oke, oke, oke. Oke, terjadi seperti itu. ya, Ya, dan kemudian yang mengajar itu om saya, oke, jadi adik dari ayah saya yang bungsu itu dapat seorang ledja ABRI di Jakarta itu bagian Bintal. Jadi di sana yang dibimbing Kristen kakak saya karena kakak saya ikut di sana. Nah, oke, saya kemudian ya akhirnya belajar dari sekolah itu tadi. Dari sekolah saya diajari Kristen. Waktu itu tuh sampai mikir kok ada pelajaran harus serupa dengan gambarannya, serupa dengan Tuhan Yesus itu kayak apa itu ya enggak tahu. iya, iya, Artinya iya, oke, oke, enggak ngerti sama sekali. Ya, oke, singkat cerita, Eyang sudah lulus dari SPG. Ketika sebelum lulus, Eyang dipesan oleh pengurus panti asuhan, anu Mbak, engko nek wis lulus, urung entuk ijazah, oke. bilang ya Sebentar, sama sebentar, Bapak. sebentar. Eyang, Eyang Ya, banyak bahasa bahasa Ibrani nih. Kalau Bu Maria Kendek nggak ngerti, boleh tanya Bu. Ini banyak bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa apa ini? Saya pun bingung juga ini. Kalau gado-gado kan kalau kita nggak nggak ada yang kalau nggak ngerti Bu Maria Kendek yang dari Papua tahu atau kok. siapa ya. Beliau tahu pinter Ah, ini bahasa banyak Jawa. bahasa Ibraninya. Jadi jangan segan-segan Ya, boleh buka mikrofon. begini Silakan. Pak. Kemudian saya dikirim ke Jakarta untuk mengikuti kursus 1 tahun tentang pekerjaan sosial. Di sana saya di asrama Kristen. Nah ini baru di situ tuh ngerti Tuhan Yesus dan kami harus berdoa itu bagaimana itu di situ. Ketika Oh, oke, oke. saya di asrama, sebuah asrama Kristen Oke, begitu. oke, oke. Oke. Di situ banyak orang Ibrani juga ya? Bahasa Ibrani juga atau banyak banyak suku? Ya, ada dari Timur Timur dari Oh mana. ya, oke. Jadi nggak keluar Dan lagi bahasa Ibrani ya? ada 10 orang yang dikursuskan. Oh ya, ya. Oke, oke. Dan bekerja sebagai pengasuh di sebuah panti asuhan Kristen. Nah, di Ya. sini lagi yang baru ngeh lagi bagaimana ada Tuhan Yesus dan Eyang Oh, oke. diharuskan untuk katekisasi sampai dibaptis oleh pengurus kami, pengurus yayasan. Kamu sekarang namanya pakai Monica begitu. Jadi Monica. itu sangat Mantap. bahagia untuk Ya, ya. saya. Ya, ya. Oke, Bu. Jadi Waktu Monica itu Sri ibu Daryati ibu Suwoyo. kandung di mana, Bu? Ibu kandung. Ibu kandung Ya, Bu Monica di mana? sekarang ada di Semarang. Bukan, bukan. Maksudnya waktu ibu di asrama Oh Kristen ya, yang bahasa Ibrani tadi, oh ibu ya, ibu kandungnya di mana? oh di Panti Asuhan Dorcas di Bukan, maksudnya Wahid Hasim. ibu ibu kandung dari Ibu Monica ada di mana waktu itu?
Atau ikut ke panti Oh, asuhan atau kemana? sudah pulang, sudah diperbolehkan pulang dari penjara. Itu ibu saya dirawat oleh kakak Mbak Yu, kakak perempuan dari ayah saya. Oh, Ini oke. Patis Kulon Progo. Oke, ibu kandung bagaimana? Dia mengerti siapa Tuhan Yesus atau bagaimana dia? Ya akhirnya mengerti karena di dalam penjara kan ada yang memberi bimbingan mental, bimbingan Ah, oke, oke. ya Ya, ya. untuk pelajaran agama. Ibu Oke. saya kok ya Ibu. tergeraknya ikut Kristen gitu. Oh, Ya, nah inilah cara Tuhan ya. Cara ya, Tuhan itu saya melihatnya dari sini. Cara Tuhan bekerja lewat ya, ibu. Kenapa dia bisa ikut bimbingan agama Kristen walaupun di penjara. Tiba anaknya juga bukan secara kebetulan, nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Masuk di panti ya. asuhan Kristen. Nah ini, Kami oke. bersepuluh, saya Ah, kan bersepuluh. ya, Itu sepuluh bersaudara dengan ibu saya itu semuanya ke gereja. Jadi semuanya itu dari ibu dengan 10 kakak beradik ini semuanya menjadi anak-anak Tuhan. amin. Oke, oke, oke. Setelah itu, pernahkah Ibu Monica mengalami mujizat dari Tuhan? Pernahkah? Coba cerita. Karena nggak banyak waktunya nih. Saya akan potong-potong yang penting-penting supaya teman-teman juga uh, ke arah sana. Ya, pernah nggak mengalami mujizat apa saja? Coba cerita. Wah, sering sekali Pak. Ya, salah Terutama satunya, salah ketika satunya. ya salah satunya ketika anak saya yang nomor 3 itu diizinkan Tuhan eh, kecelakaan dan ini ditabrak orang rahangnya hancur kemudian harus operasi itu kami kan tidak punya dana karena waktu itu kan belum ada BPJS dan akhirnya itu kami terus berdoa sudah bisa berdoa ya ini sudah bisa berdoa kami minta terus tuh pertolongan Tuhan suatu pagi itu jam 5 pagi itu ada telepon untuk saya dari dulu tetangga di sini yang sudah pindah di Surabaya. Mbak tolong jualkan rumahku katanya. Waduh ya yang di Meranti Raya katanya. Singkat cerita dengan berbagai macam cara Tuhan itu luar biasa ajaib. Ketika anak saya butuh untuk beli platina yang waktu itu 10 juta belum biaya dan lain-lain itu rumah ini terjual oleh saya lewat tangan saya. Dan waktu itu harga yang dipatok oleh pemilik itu dua lima. Terus saya bilang, kalau lakunya lebih dari itu, gimana? Ya nanti itu berkatmu, katanya gitu. Oh puji Tuhan. Ternyata laku 240 juta. Jadi itu berkatmu, Mbak. Gitu. Ya wes rak apa-apa. Ini yang 15 juta milikmu katanya gitu. Aduh, puji Tuhan. Nanti masih tak tambahin katanya, tak tambahin itu yang persenan gitu ya, 2,5% Oke. dari 240 juta nanti tak kasih katanya. Puji Tuhan, saya bisa membelikan ini platina Platina. bagi anak saya sampai sekarang ya bisa bisa beraktivitas normal dengan Oke. itu. Oke, bentar Bu, bentar ya. Cukup. Ya, Mengenai mujizat cukup. Ibu mengalami mujizat pasti dong. Ibu, wah terima kasih puji Tuhan, rumah laku lebih sehingga saya dapat persenan, dapat lebihan ini rumah sehingga saya bisa membelikan platina itu karena Tuhan. Karena ya, Tuhan. Nah, Ibu kan sudah mengalami mujizat dari Tuhan. Pasti dong. Ibu pasti akan bercerita siapa Yesus kepada orang yang belum kenal. Pernah nggak? pasti, Nah, pasti. oke. Kepada siapa Ibu mengenalkan Yang ke waktu orang itu yang belum kenal? teman teman pengurus kelurahan Oh, itu kelurahan. ada teman yang mengaku di KTP-nya itu Katolik tapi
beliau berdua suami istri ini tidak pernah pergi ke gereja. Kemudian ya gereja kan kebetulan waktu itu ada ibadah kesembuhan ilahi. Ibu ini karena teman yang putri ini punya sakit asma, terus Eyang bilang, ayo neng gerejaku ada kesembuhan ilahi. Apa kuwi? Terus Eyang Wah, sebutkan, ini Tuhan Yesus mau Bu sembuhkan Monica, Ibu Monica asmamu. terlalu banyak bahasa Ibrani. Nanti Ibu Maria Kendek nanti saya Ya, ya, dimarahin ya. sama Ibu Maria. Akhirnya Saya sembuh. dimarahin sama Bu Maria Kendek ini. Akhirnya ibu ini sembuh. Kemudian bapak ini, itu loh nyanyahmu sembuh Pak. Yang Oke. gitu. Terusan, ya nggak apa-apa sembuh. Emang kenapa? Loh si Santo ayo kita nikmati ini apa Tuhan Yesus kita punya Tuhan yang ajaib. Ya ben nyayah sendiri aja yang ke gereja katanya. Karena beliau ini apa namanya presiden Gali gitu ya. Jadi orangnya tuh apa orang lain takut lah gitu. Tetapi yang berteman baik dengan dia. Akhirnya terus Oke. loh Pak, begini Pak, Tuhan Yesus, kalau Bapak nggak Gal- mengenal Gali, Bu Monica, Tuhan, Ibu Monica ya bicara Gali itu Ibu Maria Kendek nggak ngerti itu apa itu Gali itu. bagaimana? Ibu Monica kan cerita dia adalah dari Gali. Ya, Ibu Maria Kendek nggak ngerti itu apa itu Gali. preman. Bu Maria Kendek, Gali itu Ya, singkatan dari jadi orang yang ditakuti gabungan orang. gabungan anak liar yang kelakuannya preman. Itu di Ya, Jawa itu ya kita disebutnya Gali, Bu. Antara ya, Gali itu artinya gabungan anak liar yang ya, kelakuannya preman, yang suka ya. peras-peras orang. Ya supaya Bu Maria Kendek yang lainnya saya kira mengerti lah ya. Oke, lanjut. Saya kenalkan dia dengan Tuhan Yesus. Hmm. Dia bilang, yang kenal biar istriku saja. Lupa, enggak bisa gitu. Kita itu nanti kalau meninggal, saya dan jenengan itu kan sudah Masing-masing. diatur juga. Kapan Tuhan panggil kita nggak tahu. Kalau Bapak dipanggil Tuhan, terus mau dikubur cara apa? Mau diupacarain cara apa? Ben, dua dalan, tanya. Katanya, oh nggak bisa, nanti keluargamu di punya urusan sama polisi, yang gitu. Buat laut, katanya. Oh, buat laut juga kalau dagingmu udah dimakan ikan, tapi ini kepalanya keras, nggak bisa dimakan, terus oleh forensik ketemu ini Pak Herman Kristianto, coba gimana? Keluargamu lagi kena masalah. Lagian siapa sih yang gotong-gotong jenazah ke laut? Yang gitu. Oke. Nah, Oke, akhirnya teman-teman, teman-teman kalau ada yang mau bertanya buka mikrofon ini lucu banget ini. Wah, kalau saya bertanya ada 100 pertanyaan di kepala saya ini. Silakan, Abu Maria, ada yang mau disampaikan, Bu? Nanti kalau dia bahasa Ibrani lagi saya terjemahkan, Bu. baru Silakan Bu saya yang Maria. bahasa Ibu Ibrani Maria ya. mau disampaikan kelihatannya. Ketawa-ketawa aja dari tadi. Apa, Bu? Mau tanya apa, Bu? Bu Maria. Ibu teman jadi tidak bertanya. Saya hanya dengar karena teman di JPS jadi. Oh, tempat JPS. Ya, Di JPS suka bahasa Ibrani terus ya, Bu? ya, ya, ya beginilah identitasnya Eyang. Iya. Oke. Ibu Ibu kan sudah cerita ya mengenai apa orang itu Gali itu ya, yang preman tuh sama istri Ya, keluarganya. Sekarang pernah nggak Ibu Monica berdoa untuk orang yang belum kenal? Nah, sering Mbak, sering oke. sekali. Oke, ceritakan salah satunya. Jangan pakai bahasa Ibrani, nanti saya dimarahin sama Bu Maria. Bu Maria Salah Kendek. satunya Eyang itu kalau pergi kemana-mana pakai angkot.
Oke. Ya, pakai Gojek, pakai mikrolet lah apa. Suatu Oke. saat naik mikrolet dari rumah itu sampai jarak berapa ada 10 menit jalan itu belum ada penumpang tambah. Yang Oke. rasanya itu prihatin sekali. Dan ketika selalu berpapasan dengan teman-teman supir itu, piye? Terus dia kata kosong, belum. Terus, nah di situ ngetem lah Ya, sopirnya. Dan yang bilang, Pak, saya boleh bicara. Boleh, mau bicara apa, Eyang? Gitu bicara bahasa katanya. Ibrani lagi nih. Ya, ya, saya bicara tentang berkata-kata positif dan harus Oke. percaya kepada Tuhan. Kalau Anda ngomongnya kosong, blong nanti akan kosong. Saya Ya, punya betul. Tuhan, saya bilang gitu. Oke, oke. Punya Tuhan yang ajaib. Nah, ini bisa memberikan mujizat. Tuhan siapa? Isa Al-Masih. Tahu enggak? Gitu. Saya tidak menyebutkan Tuhan Yesus. Oke. Ada Isa. Oh, enggak. Nabi Isa. Dia bilang Oke, gitu. oke. Dan dah toh, kalau percaya, nanti ketemu temen lagi ngomong, mikroletku penuh. Dia bilang gitu ya. Amin. Yang tuh gitu. Terusan, tenane yang. Iya, coba aja. Ya sambil eyang deg-degan. Aduh, Tuhan jangan permalukan saya. Tuhan, tolong saya. Nyatakan mujizatmu untuk Bapak ini, untuk mikrolet ini. Puji Tuhan, mikroletnya jalan pelan-pelan, teleser-teleser. Puji Tuhan, berapa ratus meter ada gang itu, banyak ibu-ibu ini. Mereka panggil mikrolet itu. Mau charter besok ke rumah sakit. Ya Tuhan, yang itu ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Loh kok Eyang kok bilang terima kasih Tuhan? Lah itu tadi doanya kan dikabulkan. Oh enggak, nek ngoten. Lah bahasa Ibrani lagi. Eh, kalau gitu, kalau gitu, saya boleh tanya rumahnya Eyang di mana? Lah mau apa? Mau belajar kayak Eyang? Oh, masuk aja di gereja. Mana ada yang Anda mau kenalkan dirinya dengan Tuhan Yesus, atau kalau mau ke rumah Eyang mau diunjukin salah satu gereja yang dekat dengan rumah Anda, monggo, enggak apa-apa. Itu puji Tuhan. Akhirnya benar-benar orang ini ketika mikronya udah penuh, itu juga terima kasih ya Eyang tak anterin dulu katanya. Eyang mau kemana? Nanti terus ini baru kanterin ibu-ibu ini. Oh Eyang Ah, masih jauh, silahkan dianterin aja ibu-ibu. Eyang turun cari kendaraan yang lain. Puji oke. Tuhan itu Oke, Eyang oke. nomor WA-nya memang diminta. Nah Oke. kemudian ini bisa berkomunikasi dan ternyata sekarang Bapak ini memilih di satu gereja di Jalan Mataram gitu. Puji Ya, ya. Tuhan dan Oke. punya Oke. dua anak. Ini dua anaknya juga diajak Coba begitu. itu. Oke. Puji Bentar, bentar. Tuhan. Oke, bentar. Itulah ya, apa kuasa perkataan ya. Kuasa punya perkataan itu betul-betul berkuasa. Ya toh, bisa mengubah ya. Kuasa perkataan itu biasa bisa mengubah. Nah, disinilah. Jadi ibu ternyata tidak sia-sia. Dan ternyata Tuhan juga tidak pernah mempermalukan hambanya. Nah, yang terjadi, Bapak supir mikrolet akhirnya menjadi orang percaya dan dia Ya, mengajak keluarganya. Itu contoh kecil saja ya. Ternyata Ibu Monica sudah ambil bagian. Walaupun katakanlah supir mikrolet tidak mau kenal Tuhan Yesus atau bahkan menolak, itu urusan dia. Yang penting Ibu Monica sudah ambil bagian dalam amin. amanat agung. Ya, kita yang menabur, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Jangan kita Amin. diam, duduk diam, tenang, no. Kita harus terus on fire. Oke, ada teman-teman ada yang mau bertanya? Pak Trisulo, ayo bertanya. Jangan saya terus. Teman-teman harus bertanya.
Ini bagus ini. Ayo, ada yang mau tanya? Teman-teman teman-teman yang lain. Tuh, Pak. Pak Tri lu tuh lo, tanya aja. Nggak usah tunggu teman, ada kesempatan tanya. Teman-teman nggak ada yang tanya kan? Tanya aja. Iya. Masih ada lagi jiwa-jiwa dari sekandung saya yang diselamatkan, Pak. Oke, Kan gimana? seiring perjalanan waktu mereka menikah, itu ada 3 yang menikah secara Islam dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus sampai sekian puluh tahun lamanya. Tetapi dengan doa kami, Oke, satu persatu sudah dipanggil lagi sama Tuhan, jadi petobat baru. Kakak oke. kandung saya yang di Jakarta itu menikah Islam, 25 tahun meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi dengan cara Allah yang luar biasa, dia sakit sampai dipotong ususnya yang rusak itu 97 cm, kemudian dia bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Terus yang kedua, adik saya yang nomor 8 itu juga menikah Islam, meninggalkan Tuhan Yesus 23 tahun lamanya. Baru bulan Oktober kemarin itu melalui saya juga kakaknya, dia menjadi petobat baru lagi dan saat ini sudah kembali kepada Tuhan Yesus, bahkan sampai dibaptis Ya, lagi. oke. Tuhan. Akhir itu belum, masih menjadi doa kami. Oke. Menginjili orang-orang yang belum percaya sudah sering, Bu. Bagaimana Pak menginjili orang-orang yang belum percaya? Yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Oh Itu tadi iya, supir Microla tadi. Oh iya. banyak. Nggak nyimak berangkali. Nggak nyimak dia. Yang datang ke Eyang Iya. itu minta ya Eyang itu kok ya Tuhan pakai seperti biro konsultasi dalam tanda petik. Siapa punya masalah kok? Eyang, apa saya boleh konsultasi? Eyang, apa saya boleh itu curhat? Puji Tuhan, bukan dari teman seiman. Nah, di sini kesempatan Tuhan Yesus diperkenalkan di dalam kuasanya memberikan kelegaan bagi setiap orang yang kesetakan. Luar biasa. Oke. Bu Monica, saya melihat Bu Monica itu gerakannya itu nggak pernah ikut training penginjilan, nggak pernah tapi ada gerakan yang di dalam alam bawah sadar untuk terus bercerita, ya, haus untuk bercerita siapa Yesus. Itu saya angkat topi. Sementara ada banyak orang-orang yang nggak di sinilah, di Ethiopia sana, sudah ikut training penginjilan, tapi nggak bergerak, cuma sebagai pengetahuan saja, pinter-pinteran, ngumpulin sertifikat, tapi nggak mau bergerak. Nggak di sini, tapi di sini orang baik-baik semua. Di sana loh, di Ethiopia sana. Tapi Ibu Monica ini luar biasa. Oke, pertanyaan saya sekarang. Yang luar biasa, Pak. Ya, oke. Bentar, saya mau tanya lagi. Pernahkah Ibu Monica sudah kenal Yesus? Sudah jadi anak Tuhan? Sudah jadi pewaris tahta kerajaan Allah? Sudah jadi warga kerajaan surga? Tapi pernah nggak Bu Monica pernah menghadapi masalah dan sehingga dalam hati kecil Bu Monica bertanya, saya anak Tuhan, kenapa saya jadi banyak problem? Masalah A belum selesai, ada lagi masalah B belum selesai, datang lagi masalah C. Gimana Tuhan, kayaknya dunia itu nggak adil. Pernah nggak mengalami masalah yang demikian berat sehingga berpikir seperti itu? Pernah? Pernah, Pak. Oke. Pernah. Apa yang terjadi? Tetapi, itu hanya sesaat. Karena Eyang sendiri itu sudah memiliki moto bahwa dengan masalah-masalah maka Tuhan memberikan kedewasaan dalam rohani. Dan kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, atau bagaimana kok dengan masalah seperti ini harus respon positif.
apa maksud Tuhan di balik semuanya ini, walaupun saya belum tahu Tuhan mau buat apa, tetapi sering sekali dengan masalah yang berat dan kemudian kami hanya terus bersandar pada Tuhan. Tuhan tolong Pak, jadi banyak kesaksian yang yang memang benar-benar luar biasa. Tuhan tolong bagi kami sehingga terima kasih sama Tuhan Yesus menjadi warga kerajaan surga yang punya hak waris kerajaan surga, begitu Pak. Oke. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya. Satu pertanyaan saya perlu sebelum ini berakhir. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya, Pak. Oke. Silakan Pak Ya. Bambang. Monggo. Ya, Bu Monika, terima kasih atas kesaksiannya, luar biasa. Banyak hal yang bisa mengingatkan kembali kepada kita sekalian di Kompak Siang ini. Memang ada perlu ketabahan, perlu perjuangan, pengorbanan, ya. Luar Pak biasa. Bambang bisa dibuka kameranya. Dia tidak lihat ya. Itu Bu Monika kepingin lihat ya dia. Kira-kira yang perlu saya tanyakan pada waktu tadi menceritakan ada saudara yang sudah berpuluh tahun akhirnya mengenal Tuhan, ya, ikut jalan Tuhan. Itu menurut Ibu apa Bu anunya? Apakah hanya tiba-tiba mereka itu tiba langsung ikut Kristus atau Kristen atau bagaimana? Ibu ceritakan. Tadi Ibu ceritakan tentang doa, oleh karena doa Ibu. Tapi secara spesifik itu kira-kira apa Bu yang mereka bisa ikut Tuhan Yesus? Kalau untuk pertama kali dari sekolah mengenal agama Kristen, belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi baru mengenal agama Kristen. Kemudian setelah berada di asrama itu, baru tahu bahwa bagaimana di dalam kekristenan itu ada Tuhan Yesus yang seperti ini begitu. Setiap pagi kan ada ibadah pagi, kemudian ibadah malam dan seperti itu, sehingga maksud saya begini, dan walaupun itu hanya 1 tahun, tapi kemudian diterjunkan untuk bekerja di sebuah yayasan Kristen, di sebuah panti asuhan Kristen. Di sana Eyang juga bertugas sebagai seperti guru sekolah minggu, begitu, sehingga mau tidak mau kan harus terus belajar bagaimana tentang Tuhan Yesus itu. Dan dari cerita-cerita panduan dari sekolah minggu itu jadi Eyang jadi tambah paham begitu. Maksud saya Ibu, barunya kalau Tuhan Yesus itu harus kita miliki, harus kita sembah atas kebaikannya, atas kuasanya, atas semua. Ya, Pak Bambang bisa kasih pertanyaan yang sederhana supaya dia nyambung. Kasih pertanyaan yang sederhana, sederhanakan pertanyaannya. Apa enggak sederhana tuh? Kurang dia masih bingung. Saya pun 50-50 saya tahu. Oke, sederhanakan. Coba. Jadi maksud saya begini Bu. Ibu tadi kan bercerita tentang saudaranya yang sudah berpuluh-puluh tahun. Kan aku cerita dulu ini. Maka disimak loh. Dengerin. Kalau orang ngomong disimak. Jangan sepintas saja. Jadi saya tadi mendengar Ibu bahwa beberapa saudaranya berpuluh-puluh tahun telah kembali mengikut Yesus. Itu atas upaya Ibu atau atas doa. Apakah cukup dengan doa saja? Itu yang pertama. Apakah mungkin ada Ibu mengadakan semacam satu-satu dulu Pak Bambang, satu-satu dulu. Nanti nggak sama, SDM-nya nggak sama Pak. SDM-nya nggak one by one, satu-satu dulu. Apakah ada kegiatan khusus Ibu menginjili, itu maksud saya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satu dulu Pak. Satu-satu dulu. Ya, silakan. Nanti dia bingung deh. SDM-nya nggak sama Pak. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Mikrofonnya dinyalain. Mikrofonnya. Mikrofonnya nyalain dulu. Ya. Ya. Ya.
Bagaimana Pak tadi? Oke, saya jelaskan ya. Saya saya iris pelan-pelan ya. Pak Bambang Ya. tanya, selain Ibu nginjilin orang itu apa hanya doa? Ada apa lagi yang Ibu? Oh, ya. Saya tidak memakai berdoa yang seperti apa, tidak. Yang saya pakai adalah bahasa sehari-hari dengan apa ya, yang simpel-simpel aja. Jadi dengan misalnya ini benar-benar terjadi, ada orang lewat, tetangga beda RT lewat, itu mau kemana Pak De? Mau ke puskesmas. Pak De sakit apa? Wah, awakku loro kabeh, dia bilang gitu. Aku sakit semua. Lah itu di situ Eyang tangkap karena Eyang tahu dia belum jadi anak Tuhan, padahal istrinya sudah angkat tangan. Aku ra iso katanya. Aku nggak mampu untuk aku udah bosen doain dia katanya begitu. Nah ini Eyang tangkap sebagai PR. Kalau ketemu bapak ini Eyang mau omong-omong gitu tentang Tuhan. Nah ini juga Eyang katakan Pak De sebenarnya itu yang sakit bukan jasmani mo Pak De, nggak usah ke puskesmas Eyang gitu. Oh, orang kabeh awakku. Iya. Pak De yang sakit rohaninya. Kalau Pak De mau beribadah bareng-bareng, yuk nanti sore Kamis sore ada persekutuan doa loh, Pak De bareng sama aku ya. Gitu nanti bareng-bareng sama Bude juga, yang gitu. Nanti sembuh, nggak usah ke puskesmas. Kalau ini jiwa raganya itu sehat, maka rohaninya kalau rohaninya sehat maka Pak De jasmaninya akan sehat walafiat, tidak usah minum obat, hati yang gembira saja Pak De gitu. Jadi hanya dengan caranya Eyang saja begitu. Seperti itu yang Eyang lakukan. Oke. Ya karena juga dibarengi bahwa Eyang tidak berpendidikan tinggi, sehingga bagaimana Tuhan mau pakai Eyang ya kalau Tuhan izinkan menjangkau banyak jiwa, menginjili mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Nah itu seperti itu, hanya cara yang sederhana saja, simpel-simpel saja. Ini menunjukkan keteladanan. Oke, lanjut Pak Bambang. Sudah Pak, cukup Pak, cukup. Keteladanan ya, keteladan mengikuti Yesus itu harus ikut persekutuan, itu keteladanan, ngajak orang dia rajin mengajak orang ya, maksudnya tidak takut ditolak gitu loh ya. Selain berdoa ya tuh, dia mengajak orang itu tidak takut untuk ditolak, tidak malu untuk ditolak. Nah, ya itu, dan menunjukkan keteladanan. Ayo sama-sama saya keteladanan kan? Keteladanan. Ya, menarik sekali. Ya, oke. Monggo Pak Bambang, ada lagi yang mau ditanyakan? Nomor 2, apa itu? Lanjut Pak. Sudah cukup Pak. Udah cukup. Ya, dia waktunya Pak. Waktunya ya. Waktunya, oke. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya saya simpulkan. Terima kasih ya Bu Monika ya. Ginilah ya. Memang tidak mudah ya, karena saya perhatikan ini banyak cerita ya tentang Ibu Monika, banyak bahasa Ibrani. Mohon maaf ya Pak ya. Oke, saya ambil begini, ambil konklusinya lah ya, closing statementnya. Amsal 21 ayat 2 berkata apa? Setiap jalan orang benar, ya, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, ya kan? Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, ini dia. Tuhan sudah menguji hatinya Bu
Bu Monica loh. Ya, Amin. kita sering Amin. ya, sering kita mudah terpesona, kagum, melihat apa? Karisma orang. Kita sering loh. Bahkan kita mulai memberi telinga dan telan mentah-mentah omongan orang itu. Karena kegaguman kita mendengarkan mereka ya. Disinilah Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu kan bicara berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang malam. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saya melihatnya begini. Bu Maria itu Bu Monica itu enggak ada pengetahuan training ini, training itu, enggak ada. Tapi dia mengerti kesukaannya Tuhan. Ya. Jadi tidak pandang dia. Entah dia itu gali yang tadi diceritakan, preman kah, apakah, atau supir angkot, enggak peduli. Bukan karena pesona atau karisma. Sehingga kita sering mata kita dibutakan. Jadi jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya omongan orang yang enggak berpengalaman, mudah mempercayai omongan, tapi orang baik memperhatikan apa? Jejak langkah orang, track record. Jangan mendengarkan nasihat orang fasik kan. Kita lihat hidupnya. Ibu Maria, Bu Monica nggak peduli dia, entah dia nggak kenal Tuhan, entah dia sopir angkot. Ibu Monica ngoceh-ngoceh aja terus. Itu firman Tuhan yang disampaikan kan. Ya, perkataannya itu punya kuasa. Jangan bilang kosong. Nah, jangan bilang begitu Pak. Nah, ngomong itu kan sebetulnya yang bicarakan firman Tuhan. Ya, itu walaupun sederhana ya. Sederhana. Di sinilah Tuhan bisa menolong ya Bu Monica ya dengan cara itulah. Jadi mari kita berharap kita terus memberitakan kebenaran firman walaupun dengan cara-cara yang sangat sederhana. Karena Tuhan juga ikut bekerja kan? Tuhan tuh turut bekerja. Jangan terus kita maunya sendiri ya. Jadi kalau kumpulan banyak orang suka ngosipin, jangan duduk di situ. Kan firman Tuhan. Jangan duduk di kalangan orang pencemooh kan. Langsung alihkan pembicaraan ya. Atau permisi pulang. Nggak ada gunanya. Ngapain buang-buang waktu kan? Mari. Mulai sekarang andalkan Tuhan. Pegang satu-satunya firman Tuhan. Ya. Yang jadi ukuran dalam hidup kita itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang janjikan hidup kita akan berbuah pada musimnya. Ya. Daun kita tidak layu dan apa saja yang kita buat berhasil. Contohnya, Bu Monica ada di panti asuhan loh. Enak nggak panti asuhan? Nggak enak pasti. Tapi dia nggak peduli. Ada apa dia ceritakan aja. Ya di sinilah kita belajar banyak ya hari ini. Ya. Kita bisa bagaimana Bu Monica memang tidak mudah untuk bersuara seperti itu. Memang itu harus dimulai dari sekarang. Jadi banyak orang yang nggak berani tahu kebenaran, tapi nggak berani bicara, disimpan saja. Mari kita harus berani menyatakan kebenaran, walaupun satu ayat saja. Kuasa perkataan itu kan, jangan bilang kosong-kosong loh Pak Sopir, bilang penuh. Nanti Tuhan akan dengar, nanti kan penuh. Tahu-tahu di gang itu ada orang mau besuk rumah sakit, serombongan lagi. Coba lihat. Bagaimana itu? Tuhan ikut bekerja kan? Roma 8:28. Mari kita jadi orang yang bijaksana. Ya, saya berdoa supaya itu. Oke Bu Monica, jika Ibu ada kegiatan
nggak apa-apa live tapi kalau mau ikut terus kita sharing firman Tuhan pendek saja boleh. Monggo silakan Pak Trisulo. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, Salam. luar biasa ya. Kesaksian Eyang Monica ya, berani ngomong aja. Nah, mau ditolak tetap ngomong aja. Bisa ditiru itu, Bu. Dia pinter bahasa Ibrani soalnya. Ya, kan berani Pak, Bu, kadang-kadang ngomong. Bahasa Ibraninya. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bisa dicontoh itu, Bu, ngomong doa. Ya, ya. Marilah Bapak Ibu kita